Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalkan, nama saya Lilik Muslihatin dengan NIM 23206105. Di sini saya membuat video UAS untuk mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Maimunatun Habibah. Pada tanggal 7 September tahun 1940, lahirnya sang presiden yang keempat. Inilah dia kisah dari wali Allah itu bernama Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa dengan nama Gus Dur, semangatnya tidak pernah habis. Selain disegani karena ketokohannya, Gus Dur juga disegani karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Bahkan Gus Dur sendiri juga dianggap sebagai wali Allah oleh para pengagumnya. Salah satu kisah tentang kehebatan Gus Dur diceritakan oleh Ketua Umum PBNU bernama Kiai Haji Said Akhil Siroj yang hadir pada haul Gus Dur yang diselenggarakan oleh Majelis Zikir Hubbul Waton pada akhir bulan Desember. Kisah ini menceritakan ketika beliau menemani Gus Dur saat merangkai perjalanan umrah di Tanah Suci. Selepas sholat Isya bersama Gus Dur, Kang Said jalan-jalan mencari ulama yang menurut Gus Dur itu hebat. Di situ ada beberapa ulama, yang mana salah satunya jenggotnya panjang, memakai gamis, dan udeng-udengnya besar. Kitabnya bertumpuk dan mengajar banyak murid. Ketika ditanya, apakah ini yang dimaksud ulama tersebut? Lantas Gus Dur menjawab, boten. Kemudian Kang Said mencari ulama-ulama yang mengajar dan ditanya lagi, namun jawabannya tetap sama, yaitu boten. Pencarian tersebut terus dilakukan hingga Kang Said dan Gus Dur menemukan seorang yang sedang duduk bersandar di atas sajadah. Menurut Kang Said, orang yang menggunakan gamis dan sorban biasa itu berasal dari Mesir. Kemudian Gus Dur berhenti meminta Kang Said untuk berbicara. Lantas Gus Dur sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Ketua Umum BU. Kemudian Gus Dur berbicara kepada orang tersebut dan meminta untuk mendoakan Gus Dur agar selamat di dunia dan di akhirat. Namun setelah itu orang tersebut pergi dengan membawa sajadahnya, lalu berbicara menggunakan bahasa Arab yang berarti, "Ya Allah, apalah dosaku hingga Engkau membuka rahasiaku kepada orang ini." Sejak saat itu rupanya orang tersebut adalah wali Allah yang sedang menyamarkan identitasnya, namun diketahui oleh Gus Dur. Dan selanjutnya Kang Said berjalan lagi bersama Gus Dur di tempat yang berbeda. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan orang yang berpakaian putih dan berjenggot, umumnya orang Arab yang memiliki banyak santri. Kang Said pun berkata kepada Gus Dur, "Mungkin itu kali ya." Gus Dur lalu menjawab, "Bukan." Berkali-kali Kang Said menebak, tapi selalu jawabannya salah. Dan Kang Said pun semakin bingung, karena orang-orang yang mereka lewati bukan orang yang Gus Dur maksudkan. Tibalah saatnya mereka bertemu dengan seorang pemulung. Ya, orang tersebut berprofesi sebagai pemulung sampah. Kang Said pun terheran-heran saat Gus Dur mendekati pemulung tersebut. Kemudian Gus Dur menepuk punggung si pemulung dengan berkata seraya meminta untuk didoakan. Setelah itu pemulung tersebut menangis dengan meminta dicabut kewaliannya dan masih syok karena masih ada orang yang mengetahui bahwa dia adalah walinya Allah, padahal sudah menyamar sebagai seorang pemulung yang dianggap rendah oleh masyarakat. Inilah kisah seorang wali Allah yang bernama Gus Dur. Jadi jangan pernah sekali-kali kalian meninggalkan sejarah yang ada di Indonesia.